Oke, ini ada apa lagi nih? Meet. Jadi ini ya impairment sampai di slide ini ya, di apa summary ini. Oke, sekarang harusnya ini yang Anda kerjakan ya waktu itu, tapi saya lupa ya, sempat dikerjakan nggak ini ya? Impairment nih. Dijawab dong nih. Sempat nggak nih di kelas kerjakan yang impairment? Cuma Kayaknya sampai ketiga. Belum. ketiga ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk yang depletion ya. Jelas apa? Slide-nya kelihatan ya? Siapa? Stefani Goharjo. Ya Pak, kelihatan kok. Siap. Kita masuk di depletion. Jadi seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, depletion itu depresiasi juga tapi untuk ini sumber daya alam, sumber daya mineral. Jadi kita menggali sesuatu dari dalam bumi, maka itu kita kita lakukan depletion, ya. Kalau biological asset tempo hari kan inventory. Ingat ya, biological asset waktu kita bahas inventory. Tapi kalau biological assetnya itu adalah tanah tambang, ya, adalah tanah tambang, maka ya kita pakai pendekatan mirip seperti ini, ya, termasuk sumber daya mineral yang lain nih, ya. Intinya pokoknya sumber daya mineral yang kita gali dari dalam tanah itu nanti akan melalui proses depletion atau deplesi. Penetapan depletion base-nya, kalau kita tahu depreciation base, ini depletion base itu ya itu cost sebelum kita lakukan penggalian, ya, atau ya pokoknya intinya semua cost yang kita keluarkan ya, baik cost untuk, jadi sebelum penggalian keluar cost, kita mau beli tanah nih untuk nyari tanah untuk nambang emas gitu, keluar duit, nah itu cost sebelum eksplorasi. Kemudian setelah itu kita lakukan eksplorasi kan, termasuk eksploitasi gitu ya, jadi menggali dari dalam tanah ya, termasuk untuk pengembangan, semua kos itu yang nanti kemudian akan disusutkan, akan dideplesi. Nah metodenya kalau Anda lihat itu sama kayak metode unit produksinya PPE ya, jadi cost kurangi residual value, oke, dibagi dengan unit yang tersedia. Nah, unit itu waktu kita belajar unit of activity itu kan bisa jam kerja, bisa produksi yang dihasilkan. Nah, kalau ini unitnya itu adalah berapa kira-kira sumber daya mineral yang bisa kita gali dari dalam tanah. Itu yang jadi penyebutnya, ya. Nominator, denominator, pembilang, penyebut. Nah, penyebutnya yang bawah itu adalah unit yang bisa kita gali dari dalam tanah. Oke. Jadi depletion per unitnya itu adalah cost-nya berapa? Kurangi dulu dengan residual value, baru dibagi berapa unit yang bisa kita gali, itu per unit. Nah, berapa depletion tahun ini? Ya tinggal dikalikan aja depletion cost per unit ini, dikalikan dengan unit yang berhasil kita gali, yang kita hasilkan. Itulah depletion tahun ini. Ya, contoh nih. PT ini punya hak untuk mengusahakan lahan 1.000 hektar, menambang perak. Biaya sewa 50.000, ya, biaya eksplorasi yang terkait 100.000. Kos untuk pengembangan 850. Jadi kalau kalau di total kan 1 juta ya, 1 M ya. Nah, di estimasi ini di bawah tanah itu ada 100.000 unit perak atau silver. Ya sudah, 850 tambah 100 tambah 50 yaitu 1 juta ya, dibagi dengan 100.000. Jadi per unitnya itu 10. Ya, unitnya ounce, ya, unitnya ounce. Nah, pertanyaannya berapa unit atau berapa depresi tahun ini? Ya tergantung. Kalau tahun ini ternyata berhasil menambang 25.000 unit atau 25.000 ounce perak, berarti tahun ini adalah 25.000 dikali depletion cost per unit yaitu 10. Tahun ini ya 250. Nah, yang membedakan adalah karena depresi ini, makanya saya katakan mirip kayak kita bicara inventory ya, waktu bicara biological asset. Karena karena sumber daya mineral ini adalah inventory, part of inventory, debitnya itu bukan depletion
expense, bukan amortization expense, bukan depreciation expense, tapi langsung inventory. Mirip kayak kita contohnya waktu punya pohon apel yang saya cerita biological asset, lalu kita petik apelnya, kita panen apelnya. Waktu kita petik atau panen itu yang kita debit inventory, ya kan? Karena apel itu yang nanti akan dijual. Nah, sama kayak perak ini kan. Perak ini kita apa? Kita perak ini kita tambang. Nah, ketika kita tambang, kita hasilkan produk, maka inventorinya yang kemudian kita debit, ya. Nah, kreditnya namanya depletion, accumulated depletion, mirip kayak depresiasi biasa, ya. Debitnya yang beda. Sehingga nanti kalau disajikan tambang perak 1 juta, sekarang sudah didepresi 250, berarti netnya 750, ya kan? Jadi mirip kayak PPI kan, cost-nya berapa kurangi akumulasi depresiasi. Oke. Nah, nanti kalau inventory ini terjual, perak ini terjual, ya sudah, COGS tuh inventory. Ya kan? COGS tuh inventory. Itu depletion. Ya. Kalau ternyata terjadi revisi, baik itu cost of eksplorasinya, estimasinya berubah, estimasi berapa unit yang bisa ditambang juga berubah, ya udah kita revisi aja, tapi prospektif ya, ke depan aja perubahannya, mirip kayak revisi depresiasi. Oke. Nah, ada lagi istilahnya ini nih, liquidating dividend. Sebenarnya ini depresi, ini kita bicara depresi, tapi proses depresi ini itu dianggap sebagai part of liquidating dividend. Apa itu liquidating dividend? Liquidating dividend itu adalah dividen yang dibagikan tapi tidak hanya ngambil dari return earnings. Dividen itu kan biasanya ngambilnya dari laba ditahan, ya, dari return earnings. Nah, ini nggak hanya ngambil dari return earnings tapi juga ngambil dari share premium, ya. Mungkin return earnings-nya nggak cukup, laba ditahannya nggak cukup. Contoh nih ya, laba ditahannya 1650, ya, laba ditahannya 1650, punya share premium 5 juta. Nah, dia pengen ngasih dividen itu 3 dikali 1 juta, per lembarnya 3, 1 juta lembar saham yang beredar, berarti dividennya atau cash yang akan dibayar 3 juta. Nah, hanya return-nya cuma 1650. Nah, akhirnya diambil dari share premium, ya, ordinary. Oke, itu yang disebut liquidating dividend. Oke, part of issue depletion. Ini disclosure-nya, ya, penyajian dalam financial statement-nya seperti apa, ya. Nah, sekarang, ya, kita akan bicara valuation. Ya, jadi ini bukan depresi lagi ya, ini isu baru. Ini isu baru. Ada apa lagi? Ada yang baru masuk kayaknya. Oke. Kemarin masih ingat impairment kan ya? Kemarin masih ingat impairment. Velin Tano, kamu bisa bangun pagi juga tuh, Velin. Halo Velin. Iya, Pak. Nah, masih ingat nggak impairment itu apa, Velin? Penurunan nilai secara mendadak. Karena apa itu, Velin? Kondisi ekonomi tertentu. Terus kita berarti harus lakukan tes itu kan ya? Terima kasih, Velin. Ya. Kita harus lakukan tes. Kalau Anda masih ingat, kita bandingkan carrying amount, kita bandingkan dengan recoverable amount. Recoverable amount itu kan nilai tertinggi antara NRV atau value in use. Masih ingat ya? Di bawahnya itu ada NRV value in use, mana yang paling tinggi dia jadi recoverable amount. Recoverable amount itu dibandingkan dengan carrying amount. Carrying amount ini kan cost kurangi akumulasi. Kalau recoverable ini ternyata lebih rendah, ada impairment. Nah, itu yang dikatakan Velin tadi. Kalau carrying amount kita pengen 1M, ternyata di pasar recoverable-nya cuma 800, wah itu nilainya turun tuh, karena kondisi ekonomi contohnya.
Ya, makanya kita harus lakukan impairment, ada loss on impairment. Nah, tolong diingat-ingat sekarang, impairment yang kita pelajari kemarin, yang debitnya loss on impairment, kalau dia naik recovery of loss, ya kan, masih ingat ya ketika terjadi recovery. Itu berlaku ketika saya menyajikan aset pakai cost model. Ya, dicatat dan diingat, nanti recordingnya juga dipelajari. Jadi aset itu sebenarnya saudara-saudara, ya, saya belum sajikan slide-nya ya. Aset itu sebenarnya, dalam hal ini PPI, sorry. Aset dalam hal ini PPI, yaitu aset tetap, itu per 31 Desember, penyajian yang biasanya kita lakukan itu kan mirip kayak ini nih. Mirip kayak perak tadi. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini saya ambil contoh. Aset, anggap aja equipment 1 juta, kurangi, kalau equipment kan berarti akumulasi depresiasi 250, berarti netnya 750. Kan seperti itu penyajiannya aset. Kalau kita menyajikan aset dengan cara yang mainstream atau cara biasa kayak gini, itu yang disebut sebagai cost model. Ya, cost model. Karena aset kita yang atas itu ditulis cost-nya. Pertama kali beli berapa? Waktu pertama kali beli equipment 1 juta umpama. Nah, yang kita tulis di atas 1 juta, tapi netnya tetap kita tulis. Ya, makanya ada pengurang namanya akumulasi. Itu namanya cost model. Oke, ingat-ingat ya, cost model. Kalau kita pakai cost model, lalu nilainya turun, lalu kita tes pakai impairment test, ternyata benar recoverable-nya lebih rendah dari carrying amount, berarti kita lakukan impairment. Jurnal impairment kan, saya balik lagi dikit ya. Jurnal impairment kan kayak gini. Nah, loss to akumulasi. Oke. Jadi dia nambah akumulasi. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, kita masuk topik baru setelah deflasi tadi. Itu ada yang namanya ini nih. Ya, ini yang tadi saya cerita cost model. Cost model itu berarti kita menyajikan aset dengan cara apa? Cost-nya berapa? Kurangi akumulasi depresiasi. Termasuk di dalam akumulasi ini akumulasi hasil impairment. Itu kan cerita masa lalu, cerita pertemuan lalu. Nah, hari ini kita akan belajar ada pilihan kedua loh. Namanya revaluation model atau fair value model. Nah, ingat ini pilihan. Di praktek ini pilihan. Kalau di soal ya tergantung. Soalnya nyuruh apa? Pakai cost model lah. Cost model sudah kita pelajari. Chapter 11 awal. Ya, sampai impairment yang tadi dikatakan ya. Slide berapa? 45 itu cost model. Nah, hari ini kita masuk ke revaluation model. Ya. Jadi kita menyajikan aset tidak pakai historical cost kurangi akumulasi, tapi pakai fair value. Ya. Nah, fair value itu berarti fair value, kita pakai fair value per 31 Desember deh. Fair value per tanggal laporan keuangan. Karena bisa aja nanti di soal atau di praktek ya, sorry, di praktek itu bisa jadi fair value-nya bukan 31 Desember, tergantung kita menetapkan fair value kapan. Tapi untuk kasus AKM 1, fair value-nya itu tiap tanggal laporan keuangan. Oke. Nah, revaluation model, dalam revaluation model, itu nanti carrying amount-nya, carrying amount itu kan akumulasi, cost kurangnya akumulasi ya, itu bisa naik bisa turun. Nanti disamakan dengan fair value. Contoh nih, saya balik lagi ke contohnya perak tadi ya. Saya punya equipment 1 juta, akumulasinya 250, berarti carrying amount-nya 750. Ternyata di pasar, ya, di pasar, nilainya itu 800. Nah, berarti 750 ini harus saya naikin jadi 800. Atau sebaliknya, 750 di pasar nilainya tinggal 600, berarti saya turunkan jadi 600. Pak, kalau turun kan kayak impairment. Iya, betul. Mirip impairment. Cuma kalau impairment itu hanya berlaku untuk cost model. Ya, ingat ya, impairment itu untuk cost model. Gimana cara impairment tadi? Value in use, NRV, jadi recoverable amount, bandingkan dengan carrying amount. Itu impairment. Kalau dalam revaluation model, ya, dalam revaluation model, carrying amount itu tidak kita bandingkan dengan recoverable amount. Tidak lagi kita hitung value in use, tidak lagi kita hitung NRV,
langsung kita bandingkan carrying amount yang 750 ini dengan apa? Fair value. Ya, dengan fair value. Jadi kalau kita pakai revaluation model, ya, maka carrying amount itu kita bandingkan dengan fair value. Nggak perlu ngitung NRV, nggak perlu ngitung value in use, berarti nggak perlu ada recoverable amount. Pokoknya kalau fair value-nya lebih rendah, berarti carrying amount turun. Kalau fair value lebih tinggi, carrying amount naik. Gitu ya. Kalau impairment kan hanya membuat jurnal ketika terjadi penurunan carrying amount dibanding dengan recoverable kan. Kalau recoverable-nya lebih tinggi, nggak perlu di jurnal. Kecuali kalau tahun lalu rugi, baru di recover kan. Ya. Jadi dalam revaluation model, carrying amount selalu dibandingkan dengan fair value. Ya. Kalau ternyata carrying amount itu dibandingkan fair value, ternyata fair value-nya lebih tinggi, muncullah akun ini nih namanya, revaluation surplus. Ya. Atau nama lainnya unrealized gain, ya. Istilah lainnya adalah revaluation surplus. Surplus revaluasi. Kita lihat. Beli tanah 1M. Ya. Akhir 2022 atau awal 2023. Ternyata akhir 2023 1,2 naik ya. Berarti carrying amount-nya ini kan nggak punya akumulasi penyusutan. Berarti cost-nya itu kan sama dengan carrying amount. Carrying amount-nya 1M jadi 1,2 ya. Naik dia 200 juta. Nah, kreditnya namanya ini unrealized gain on revaluation atau revaluation surplus. Dikasih keterangan tanah 200 juta. Gitu ya. Ini konsep sederhananya. Kalau naik namanya unrealized gain. Nah, unrealized gain ini tidak masuk di income statement, tapi masuknya di comprehensive income, di OCI. Other comprehensive income. Berarti dia nambah equity, tapi tidak melalui income statement. Kalau melalui income statement, dia nambahnya return earnings. Ya kan? Kalau ini enggak, dia nambahnya OCI. Ya. Kalau tahun depan 2024 kan awalnya 1 jadi 1,2. Ternyata tahun depan nilainya turun tuh. 1150. Berarti dari sekarang kan nilainya sudah 1,2 ya, akhir 2023 ya. Bukan lagi 1M ya, sudah 1,2. Ternyata tahun depan jadi 1150. Ya berkurang 50, maka lainnya kita kredit 50. Nah, unrealized gain yang tadi kita kredit itu kita kurangi. Kita kurangi, kita debit sekarang. Sehingga saldo unrealized gain-nya tinggal 150. Betul ya? Awalnya 200 di kredit, gain kan saldo normal di kredit. Terus kita debit 50, berarti kan saldonya tinggal 150. Begitu seterusnya. Kalau tahun 2025 naik lagi umpama jadi 1175, ya udah land di debit 25, unrealized gain 25 gitu ya. Atau kalau umpama 2025 tinggal 1 M. Ya kayak gini jurnalnya, tapi apa? Ininya 150. Gitu ya. Nah, ini contoh nih di 2025. Ya, kita ulang, saya ulang ya. Awalnya 1M, jadi 1,2. Ini jurnal akhir 2023. Landnya naik, lalu muncul akun di kredit unrealized gain atau surplus revaluasi. Tahun 2024 akhir jadi 1150, turun ya. Karena turun, lainnya di kredit. Nah, tadi ada unrealized gain di kredit 200, berarti sekarang dia harus di debit 150. Harus di debit 50, berarti saldonya 150. Clear ya, sampai akhir 2024. Karena unrealized gain di debit 50, berarti saldonya sekarang tinggal 150. Tahun depannya lagi 2025, fair value-nya jadi 950. Berarti dari 1150 berkurang jadi 950. Turun 200 tuh. Lainnya di kredit lagi 200. Nah, Anda ingat ya, tadi kan unrealized gain saldonya tinggal 150. Berarti yang kita debit itu bukan unrealized gain 200, melainkan unrealized gain sebesar saldonya, yaitu 150. Sisanya yang 50 itu baru diakui sebagai loss. Namanya sama kayak waktu impairment, yaitu loss on impairment. Clear ya? Jadi kalau dia loss, namanya loss on impairment. Loh, sama kayak impairment, sama. Nama akunnya sama kalau loss. Tapi ingat,
Loss on impairment baru diakui kalau saldo unrealized gain kita habis. Ini saldonya 200, berkurang 50 berarti tinggal 150, berkurang 200 berarti yang didebit hanya 150. 50-nya itu ngambil loss on impairment. Oh, tahun depan lihat nih 950 jadi apa? Jadi 100 lagi ya. Akhir 2025 950 ini jadi 1,1. Naiknya berarti 150 ya. Naiknya 150. Nah, berarti loss yang 50 ini direcover. Mirip kayak impairment waktu kita belajar kan. Kalau loss on impairment tahun sebelumnya ada, tahun depan berarti dia direcover. Nah, yang 50 ini masuk ke apa? Income statement, other income and expense, sementara yang 100 itu masuk ke OCI. Begitu seterusnya, berarti sekarang kita punya saldo unrealized gain 100. Kalau tahun depan kita rugi lagi, yang kita debit bukan loss dong, tapi unrealized gain. Gitu ya. Loss-nya sudah habis kan? 50, ini sudah direcover 50, berarti sudah habis. Oke. Itu apa konsepnya kalau diterapkan di tanah. Sebenarnya sama aja nanti kalau diterapkan di selain tanah yang ada akumulasi, tapi karena ada akumulasi dia agak sedikit rumit. Sekarang kita bicara yang tanah dulu deh. Ada pertanyaan? Monggo. Clear ya? Oh ya silakan. Kayaknya ada yang mau nanya. Pak, recovery itu keluar pas apa ya, Pak? Recovery itu keluar kalau tahun sebelumnya kayak ini ya. 2025 kan loss, betul? Iya. Nah, tahun depannya kan kita gain. Betul ya? Nah, berarti loss yang tahun sebelumnya yang 50 itu di recovery. Ditaruh di kredit. Sama kayak kita belajar impairment kemarin. Kalau tahun sebelumnya ada loss on impairment, tahun depan nilainya naik, nah muncul tuh recovery. Gitu. Clear? Clear, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sekarang terkait pertanyaan ini. Anggap aja kita sampai pada titik ini ya, akhir 2025. Fair value kita 950. Tolong buatin jurnal. Kalau akhir 2006, fair value-nya 975. Ayo. Ini jangan dilihat, ini kan soal yang sudah kita bahas. Bagaimana kalau saya ganti? Bukan 1,1 tapi 975. Jurnalnya gimana? Siapapun, silakan berpendapat. Tanahnya berarti di debit berapa? Kan naik ya. Dari 950 menjadi 975. Berarti tanahnya di debit berapa? 25. 25. Oke, saya tulis di sini. Land debit 25. Awalnya 950 jadi 975 juta berarti 25. Oke. Terus berikutnya kreditnya. Kita gainnya berapa kita? Total gain. Belum, kita nggak ngomong nama akun ya. Kenaikan nilainya berapa? Dari 950 menjadi 975 kan 25 ya. Pertanyaan saya, yang kita kredit itu unrealized gain, recovery, atau apa? Ingat loh, tahun sebelumnya kita punya loss on impairment 50. Tahun ini ada kenaikan 25. Berarti yang kita kredit apa? Gain sama recovery, Pak. Apa yang kita, berapa gain, berapa recovery? Nah, ingat-ingat ininya ya, ingat-ingat patokannya. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan dari awal sekali. Pertama kali, tanah kita ini punya gain pertama kali. Bisa aja nanti soalnya pertama kali kita punya loss loh ya. Ini pertama kali kita punya gain. Berarti saldo yang sekarang lagi ada itu saldo gain. Tahun depannya rugi, nilainya lebih turun. Nah, itu yang kita debit adalah gainnya. Sampai gainnya habis. Ya, sampai gainnya habis. Contoh nih, 200
karena rugi 50, gainnya yang kita debit. Ya kan? Jadi tinggal 150. Tahun depan turun lagi 200. Nah, berarti gainnya kita debit hanya sebesar saldonya yaitu 150. Ya. 50-nya kita jadikan loss. Berarti posisi sekarang gain udah 0, loss 50. Tahun depannya ya, tahun depannya di contoh ini itu ternyata jadi 1,1, naiknya 150. Berarti yang kita kredit itu harus recovery. Tapi recovery itu kan saldonya cuma 50. Nah, 100-nya itu ngambil dari gain. Ya. Nah, sekarang tadi makanya saya bilang, terakhir kan posisi kita yang ini. Kita punya saldonya loss 50. Gain-nya udah habis. Tahun 2026 jadi 975. Ya. Berarti yang harusnya dikredit itu apa? Kita masih punya saldo apa tadi? Akhir 2025 tadi kita masih punya saldo apa? Loss Loss berapa? 50. Sekarang naik jadi 975, berarti naiknya 25. Masih bisa ya ngambil loss ya? Iya, berarti loss-nya 25, recovery-nya 25 gitu kan. Kalau kayak gitu berarti nggak balance dong. Uang debitnya cuma land 25. Kita kan cuma turun 25. Padahal kita punya saldo loss 50. Berarti loss masih bisa diambil toh? Ya nggak? Iya, Pak. Berarti yang kita kredit itu adalah recovery of loss, ya. Nanti tulis sendiri apa nama lengkapnya ya. Yaitu 25. Kalau kita ngambil gain atau kita akui sebagai gain, ya nanti nggak balance. Berarti sekarang dengan jurnal 2026 jadi 975, fair value-nya 975 menurut contoh saya, ya. Saldo yang lagi ada untuk 2027 itu saldo apa? Saldo gain atau saldo loss? Loss. Berapa? 25, Pak. 25. Berarti kalau tahun depan rugi lagi, untung lagi 30. Umpama tahun 2027, kenaikan nilainya 30. Berarti kreditnya apa? Ingat loh, saldo sekarang adalah loss 25. Kan 50 kurang 25 yang ini. Tahun depan naik 30. Berarti yang kita kredit apa? Gain sama recovery of loss. Oke, recovery loss-nya berapa tahun depan? 25. Gain-nya berapa? 5. Ya wes. Nangkap poinnya ya. Nangkap ya. Pokoknya saldo yang sekarang ada apa, itu yang nanti bisa di debit atau di kredit. Kalau saldo sekarang adanya loss, berarti kalau tahun depan nilainya naik, yang kita kredit itu adalah recovery of loss, sebesar saldonya. Ya. Kalau saldonya 25 ternyata naiknya cuma 20, ya berarti loss-nya recovery hanya 20, masih punya saldo 5. Tapi kalau saldo 25 tahun depan naiknya 40, berarti recovery of loss di kredit 25, sisanya yang berapa? 15 ngambilnya dari gain atau diakui sebagai gain. Demikian juga gitu. Kalau kita gain tahun ini 200, tahun depan turun tinggal 150. Ya. Jadi turunnya 150. Ya berarti ya gainnya kita debit, unrealized gain kita debit 150. Ya. Clear kah? Sementara clear ya. Kita lihat dulu di aset selain tanah. Oke. Beli equipment 500. Masa manfaat 5 tahun. Straight line. Useful life 5 tahun. Berarti per tahun 100 ya. Nah, juga buat jurnal dulu ini. Sama kayak impairment. Fair value model juga atau revaluation model. Kita susutkan dulu. Depreciation to akumulasi 100. Ya. Berapa carrying amount aset ini sekarang per akhir 2023? Halo? Berapa carrying amount aset ini? 400. Berapa? 400. 400. Berarti kan dia punya cost 500 kurangi akumulasi berapa tadi? 100. Sekarang carrying amount-nya 400. Oke.
Nih 400. Ternyata per akhir Desember itu, karena kita pakai revaluation model ya, itu ternyata nilainya di pasar 460. Berarti terjadi kenaikan nilai, saya belum ngomong itu gain or loss ya. Terjadi kenaikan nilai 460 kurangi 400. Nah, ada kenaikan nilai 60 di situ. Nah, langkah yang kita lakukan adalah ada dua pendekatan nih untuk membuat jurnalnya. Pendekatan yang paling gampang adalah tadi kan ada akumulasi di kredit 100 ya. Hapus akumulasinya ya. Taruh dia di debit 100. Clear ya. Jadi pendekatan pertama mengatakan akumulasi yang ada di kredit 100 itu dihapus. Taruh dia di debit 100. Oke. Nah, sekarang saya tanya, berapa cost-nya equipment sekarang? Kan 460. Karena kita pakai fair value model ya. Berapa sekarang cost-nya? Jadi 460. Cost awalnya tadi berapa kita beli? Halo? Kita beli equipment pertama kali tadi berapa? 500 kan? Betul ya? Halo? Benar, Pak. Ya, Pak. Ya, 500 ya. Sekarang nilainya, kita nggak pakai 500 lagi, tapi pakai 460. Berarti kan dia turun. Di kredit dia 40. Oke. Jadi equipment di kredit 40 itu berasal dari ini nih. Kita beli 500, sekarang nilainya tinggal 460 di pasar. Kita kredit dia 40. Nah, menghitung gain or loss, itu selalu membandingkan carrying amount dan apa tadi? Fair value. Carrying amount kita 400. Ya, fair value-nya 460, berarti ada kenaikan 60. Nah, itu jadi surplus revaluasi atau revaluation surplus. Ini namanya unrealized gain. Sama kayak tadi yang tanah kan. Tanah kan tadi unrealized gain on revaluation, tapi tadi strip tanah. Ini strip equipment. Jadi 60-nya itu dapat dari 460 kurang 400. Itu dulu. Ya, sampai 2023. Ada pertanyaan? Clear harusnya ya. Nah, ini nanti penyajiannya nih. Jadi di other comprehensive income, bukan income statement loh. Kalau unrealized gain itu masuknya di other comprehensive income itu 60. Lalu equipment-nya sekarang tinggal 460, akumulasinya 0. Kan tadi di debit ya, akumulasi 100. Jadi penyajiannya itu bukan 500 kurangi 100. Bukan di sini carrying amount-nya 400, tapi 460 kurangi 0. Carrying amount-nya sekarang sama kayak fair value. Kan fair value-nya 460 nih. Oke. Nah, di 2024, umurnya tinggal berapa tahun sekarang? 2023 dibeli, umurnya tadi berapa? 4. 5, berarti masuk 2024 tinggal 4. Tadi itu value-nya tinggal berapa? Karena kita pakai revaluation model, berarti value-nya tinggal berapa? 460 kan? 460 dibagi 4 per tahun berapa? Kalau mau disusutkan. 115. Nah, makanya di sini penyusutannya 115. Itu didapat dari 460 dibagi 4. Nilainya sekarang tinggal 460. Useful life-nya tinggal 4. Sisanya kan 4 ya. Tidak ada perubahan useful life di soal ya. Berarti dibagi 4. Inilah. Jadi kita susutkan dulu. Sehingga carrying amount-nya berapa sekarang? Per akhir 2024. Cost-nya berapa tadi? Tinggal berapa cost-nya jadinya akhir 2023? 460 kan? Akumulasinya berapa tadi? 115. 115. Berarti carrying amount-nya berapa? 345. 345. Oke, di sini ya. Oh, ini belum saya rubah. Ini 460 kurangi 115. Ini oh, sebentar. Ini kok contoh 2. Sebentar ya, 500, 400, ini 50. 2023 sekian.
Oke, 2024 115. Ini berarti ini belum saya ganti. Ini diganti ya di slide-nya ya. 460 kurangi 115. Berapa tadi? 3 345. 5. Oke. 345. Hasil analisis fair value-nya sebentar, ini kok belum diganti. 50. Tiga, 4, 5. Oke, ini berarti kan tadi 2024. Oh, sorry. Ini maksudnya gini. Oke, sorry. Tahunnya sama nih ya. Jadi kalau contoh satu tadi itu kan sekali lagi kita belinya 500, disebutkan 100 kan tinggal 400. Ternyata fair value-nya 460, ya kan? Naiknya 60 itu kita akui sebagai unrealized gain, ya. 100 itu menghapus accumulated. Nah, equipment-nya dari 500 jadi 460 itu kita kredit. Nah, ini pendekatan pertama, saya nggak lihat ini. Ini pendekatan pertama itu adalah akumulasinya kita debit. Ya, akumulasinya kita debit, kita kosongin. Makanya di sini dia jadi 0. Nah, ini pendekatan kedua, ya. Ini pendekatan kedua. Pendekatan kedua itu akumulasinya nggak dinolkan. Ya. Kan kalau pakai pendekatan pertama, akumulasinya jadi 0 nih. Ya, dengan cara kita mendebit dia. Sekarang coba lihat pendekatan kedua. Pendekatan kedua itu akumulasinya dinaikin atau diturunin secara proporsional. Coba kita lihat ya. Sekarang ini pendekatan kedua, tapi angka ininya beda ya. Kalau tadi kan 460, saya ganti jadi 440. Ya. Biar nilainya itu gampang. Karena kalau saya tulis 460 nanti persentasenya kurang bulat. Jadi ingat ya, bedanya pendekatan 1 dan pendekatan 2, tagline 1 atau tagline 2 ini adalah tagline 1 itu kita menghapus akumulasi. Kalau pendekatan 2 itu adalah akumulasinya kita nambah atau kita turunkan secara proporsional. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat. Carrying amount tadi kan 500 kurang 100, berarti kan 400 ya. Nah, ternyata per 31 Desember 2023, kalau tadi sekali lagi, biar nggak bingung ya, 460, ini saya rubah jadi 440. Tapi kita pakai pendekatan 2, di mana akumulasinya nggak dihapus. Kan kita sudah sempat menjurnal ini kan, mana tadi? Yang 100 tadi ya. Nah, ini ya, kita sudah terlanjur menjurnal ini 100. Ada akumulasi 100, sehingga kan nilai buku kita 400. Sekarang nilainya 440. Saya nanya sekarang ke Anda, kalau carrying amount 400 naik jadi 440 itu naik berapa persen? Halo? Pak. Berapa? 10. 10. Nah, sekarang pendekatan kita tidak menghapus akumulasi, tapi naikin akumulasi sebesar kenaikan fair value. Kalau fair value-nya turun, seumpama fair value-nya jadi 360, 400 jadi 360, itu kan turunnya 40, juga turun 10%, berarti akumulasinya kita turunin 10%, gitu ya. Kalau 400, 50%-nya 200 ya, ternyata fair value-nya 200, berarti akumulasi kita turunkan 50% juga. Jadi akumulasi kita naikkan atau kita turunkan itu sebesar atau sama dengan proporsi kenaikan atau penurunan fair value. Contoh kita, fair value-nya naik. Berapa persen? 10%. Berarti akumulasi kita naikkan 10%. Jadi 10 ini, itu didapat dari 10%-nya 100. Ya. Jadi akumulasi naik. Kok naik? Karena fair value lebih tinggi dari carrying amount. Kalau fair value-nya ternyata lebih rendah, berarti akumulasinya di debit. Berapa Pak akumulasi yang di debit? Ya tergantung berapa persen penurunan fair value. Di contoh kita ini sekali lagi,
fair value-nya naik 10%, berarti akumulasi naik 10%. Oke, jadi akumulasi di kredit 10 ini karena fair value lebih besar dan lebih besarnya 10%. Tadi cost kita berapa? Halo, cost kita berapa tadi? 500. Nah, kalau naik 10% berarti kita debit dia 10%-nya 50. Ya. Saya nanya sekarang, kenaikan nilainya berapa nih? Kenaikan nilai carrying amount dibandingkan fair value berapa? Kan 40. 40. Nah, makanya unrealized gain-nya 40. Gitu ya. Itu yang disebut pendekatan kedua, yaitu akumulasi nggak dinolkan, melainkan akumulasinya dinaikkan kalau fair value-nya lebih besar, atau diturunkan kalau fair value-nya lebih kecil. Seberapa besar dinaikkan atau diturunkan? Tergantung berapa persen naik atau turunnya. Ya. Sehingga nanti penyajiannya adalah akumulasi 110, tadi 100, karena sekarang bertambah jadi 10, dia jadi 110. Cost-nya tadi kan 500, bertambah 50, ya, bertambah 50, ini bukan minus ya, ini tambah berarti ini berarti 550 kurangi 110 ya. Berarti akumulasinya cost-nya sekarang 550 kurangi 110, ini jadi 440. 440 ini kan sama kayak fair value, ya, sama kayak fair value. Oke, ada pertanyaan? Ini saya ganti dulu biar Anda nggak tidak bingung. Ini 100 ditambah 10 harusnya. Clear ya? Ini pendekatan kedua. Jadi bedanya pendekatan ke satu dan pendekatan kedua itu adalah pendekatan ke satu itu menghapus akumulasi jadi nol. Kalau pendekatan kedua, akumulasinya malah naik. Kenapa naik? Karena fair value-nya lebih besar. Berapa naiknya? 10%-nya. Karena kenaikan fair value-nya tadi juga 10%. Oke, ada pertanyaan. Sehingga tahun depan, di 2024, dia jadi 110 penyusutannya. Dari mana 110? Ayo. Dari mana 110? 100 tambah 10 tadi itu. Oh, enggak. Itu 100 tambah 10 itu kan akumulasi. Akhir. Berarti 440 bagi 4. Oke. Benar, mirip angkanya ya. Jadi 110 yang di sini itu betul 100 tambah 10. Tapi 110 penyusutan tahun depan itu didapat dari 440 dibagi 4. 4-nya apa? Kan tadi 5 tahun berkurang 1 berarti tinggal 4. Dapat lain. Gitu ya. Nah itu harusnya ada soal ini. Tapi nanti saya bagikan aja soalnya sama kunci jawaban. Anda jadikan latihan ya. Oke. Revaluation issue ini sudah teori sih. Sudah teori. Ini presentation. Nah ini tolong diingat-ingat asset turnover ratio. Saya belum tahu ya. Apakah kayaknya kalau pakai selama ini saya dengan Pak Arya pengalaman saya ya beliau on-site dan harus close book. Berarti Anda harus hafal nih ya. Net sales dibagi average total asset. Jadi cari dulu average total asset. Average total asset itu adalah aset tahun lalu dibagi aset tahun ini dibagi 2. Itu average total asset. Ini ya. Aset kita tahun lalu 11.237 ditambah aset tahun ini 11.651 ya. Lalu dibagi 2. Kemudian pembilangnya net sales. Net sales dibagi average total asset ketemu 1,3. Jadi asset turnover ratio ini mengukur kemampuan perusahaan melakukan penjualan. Ya, melakukan penjualan. Semakin besar ya, semakin besar angka ini itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Itu berarti supaya ini makin bagus ya net sales-nya harus makin besar kan? Atau average total asetnya justru dianggap mengecil gitu. Ya.
Jadi dengan aset yang makin banyak, harapannya penjualannya makin banyak juga, makin sering turnover. Ada lagi namanya profit margin. Profit margin itu ya kayak cuannya berapa persen sih, ya kan? Net income-nya 524, net sales-nya 14.000, berarti ada profit margin sebesar 3,5%. Ya, income kita 524, penjualannya 14.000, berarti kan ya net net cuannya itu 3,5%. Ingat loh, ini profit margin ini pakai net ya, income-nya net, sales-nya net. Net sales itu kan berarti sales kurangi apa? Diskon, kurangi retur, bukan sales yang gross. ROA. ROA ini mengukur profitability. Seberapa bagus perusahaan bisa menghasilkan net income. Sama ya. Ini mirip kayak asset turnover, tapi kalau asset turnover itu kan pembilangnya net sales. Kalau ini pembilangnya adalah net income. Jadi average total asset dulu dicari, cari net income. Ya. Ini rumusnya ROA. Cara nyari ROA. Oke, chapter 11 selesai. Ada diskusi dulu. Bentar. Supaya cepat. Sebentar, ini saya stop dulu rekamannya yang chapter 11, tapi kita langsung lanjut.